Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Fadila, NIM 25, akan menjelaskan peralatan Intensive Care Unit atau ICU. Untuk alat yang pertama yaitu Patient Monitor. Patient Monitor adalah alat yang digunakan untuk memonitoring kondisi fisiologis pasien secara real time. Untuk mereknya yaitu Nihon Honden BSM 3500. Untuk spesifikasinya, yang pertama menggunakan teknologi smart kabel. Yang kedua yaitu parameternya NIBB, SpO2, CO2 atau BIS, dan ECG. Untuk yang ketiga, itu memiliki kelebihan saat menyambungkan konektor yang berbeda secara otomatis akan mendeteksi jenis parameter dan mulai melakukan pengukuran. Untuk yang keempat yaitu layar LCD-nya berwarna dengan tampilan yang lebar. Untuk yang kelima yaitu kontrol monitornya fleksibel dengan menggunakan layar sentuh atau touchscreen dan pengontrol jarak jauh. Untuk yang keenam dapat disambungkan ke port LAN internal sehingga memungkinkan jaringan internet dengan jaringan pemantau pasien LSNet. Bentuk gelombang dan data numerik dapat dikirimkan ke monitor pusat. Untuk alat yang kedua yaitu defibrilator. Defibrilator yaitu alat yang difungsikan untuk pertolongan pada saat orang mengalami jantung berhenti berdetak atau sering disebut dengan fibrilasi ventricle. Untuk merek yang digunakan yaitu Benehor D3. Spesifikasi yang pertama yaitu desain ringkas dengan monitoring defibrilasi manual, AED, dan passer. Yang kedua yaitu layar besar dan terang dengan bentuk 3 gelombang agar mudah menampilkan ECG dan SpO2. Yang ketiga, dosis energi bisa dinaikkan hingga 360 Joule. Untuk yang keempat, daya baterainya kuat sehingga mendukung pemantauan yang kontinu. Untuk yang kelima yaitu defibrilasi kardioversi tersinkron dan AED menggunakan teknologi 2 tahap yaitu atau yang bisa disebut biphasic. Untuk yang ketiga yaitu infus pump. Infus pump adalah alat yang memberikan cairan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah besar atau kecil. Untuk mereknya menggunakan SK602. Spesifikasinya yaitu 3 mode kerja, time mode, wait mode, dan drop mode. Untuk yang kedua microflow rate-nya 0,1 ml per jam. Untuk yang ketiga layar TFT warna 3 inch yang mudah dibaca. Untuk yang keempat optional, drip, sensor, dan fluid heater. Untuk yang kelima itu direktori berbagai macam nama obat yang paling banyak digunakan. Transmisi data nirkabel dengan sistem pengawasan infus. Untuk yang selanjutnya yaitu syringe pump. Syringe pump adalah alat yang digunakan untuk mengatur proses penyuntikan masuknya cairan obat ke dalam tubuh pasien dengan ukuran tertentu. Dengan menggunakan merek TOP strip 5510, spesifikasinya yaitu tegangan input AC 100 sampai 127 volt dengan frekuensinya 50 sampai 60 Hz pada area 100 volt dan AC 200 sampai 250 volt dengan 50 sampai 60 Hz area 200 volt. Tegangan DC power supply-nya 9 sampai 15 volt. Untuk tegangan inputnya 0,1 ampere area 100 volt dan 0,05 ampere area 200 volt. Aplikasi syring suntiknya itu menggunakan TOP, Terumo, Nipro, CSM, Brown, BND, dan Monocheck dengan ukuran 10 ml, 20 ml, 30 ml, dan 50 ml. Untuk alat yang selanjutnya yaitu elektrokardiografi atau ECG, yaitu alat yang difungsikan untuk pemeriksaan dan mengukur serta merekam aktivitas listrik jantung dengan merek BTL strip 08 SD3 ECG. Spesifikasinya portable, minimalis, dan mudah dibawa. Printout kertas dengan lebar 58 mm dapat menggunakan baterai atau listrik. Koneksinya bisa ke software BTL CardioPoint, upgrade diagnostik termasuk analisis dan teks interpretasi. Dimensi layar menggunakan digital, tipe kertasnya roll. Pengaturan filter utama 50-60 Hz,
Waktu pengisian baterainya maksimal 3 jam. Untuk yang selanjutnya yaitu ventilator. Ventilator adalah alat yang digunakan untuk membantu atau menunjang pernapasan agar pasien mendapatkan oksigen yang cukup. Menggunakan merek Vyaire Bella Vista 1000 ventilator. Spesifikasi yang pertama yaitu digunakan oleh pasien remaja dan dewasa. Volume tidalnya 0 sampai 2500 ml, laju respirasinya 0 sampai 200 bpm, tegangan input AC 100 sampai 240 volt dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz, tegangan input DC-nya 24 volt atau sekitar 20 sampai 29 volt DC. Ukuran displaynya 13,3 inch, tipe displaynya berwarna, Full HD dan touchscreen. Daya baterainya 4 jam, beratnya 12,8 kg. Mudah dipindahkan ke ruangan yang lain karena menggunakan roda dan mudah dalam pengoperasiannya dan memberikan informasi yang baik. Untuk alat yang selanjutnya yaitu suction pump atau alat yang digunakan untuk menghisap berbagai jenis cairan dalam tubuh seperti darah, dahak, air liur, nanah, lendir, dan lain-lain. Untuk mereknya yaitu GEA Electric Suction Apparatur YB-DX23B3. Untuk spesifikasinya, yang pertama laju alirannya lebih dari atau sama dengan 40 liter per menit. Untuk yang kedua, input dayanya 250 volt. Untuk yang ketiga, kekuatan vakumnya lebih dari atau sama dengan 680 mmHg. Untuk yang keempat, dimensinya panjangnya 41 cm, lebarnya 41 cm, tingginya 77 cm. Untuk beratnya 19 kg. Namun bisa dipindahkan dengan mudah karena terdapat roda. Untuk alat yang berikutnya yaitu stetoskop. Stetoskop adalah alat bantu pemeriksaan yang umum digunakan oleh dokter. Alat ini berfungsi untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh, salah satunya untuk mendengarkan suara detak jantung dan mendeteksi kelainannya. Untuk mereknya RK Sensitive Dual Membran. Untuk spesifikasi yang pertama, chest piece-nya diameternya 52 mm, untuk brush chrome plate-nya, dan juga menggunakan dual tube terbuat dari bahan krom dengan permukaan tanpa pori. String dan tube memiliki dua saluran yang terpasang paralel, tips ear yang ergonomis sehingga untuk telinga super lembut dan memberikan hasil suara yang maksimal, serta mengurangi kebisingan dan efisien serta nyaman digunakan. Untuk alat yang selanjutnya yaitu mesin anestesi. Untuk mesin anestesi ini adalah alat penting yang dibutuhkan pada saat sistem pembiusan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperlancar proses bedah operasi yang akan dilakukan pada pasien tersebut. Menggunakan merek Akuma Pronex 1 dengan spesifikasi yang pertama, tegangan dayanya AC 100-240 volt dengan frekuensi 50-60 Hz. Baterainya 12 volt DC dengan backup 30 menit. Voltmeternya O2, N2O, airnya 0-10 liter per menit. Beratnya 125 kg dengan tipe proteksi kelas 1. Untuk alat yang berikutnya yaitu X-ray mobile, yaitu alat yang berfungsi untuk mendiagnosa penyakit pada organ tubuh bagian dalam dengan bantuan sinar X dan pembangkit tegangan tinggi yang merupakan pengisian muatan pada kondensator, sehingga X-ray ini dioperasikan oleh baterai. Dengan merek Shanghai SF100B Blastmit. Untuk spesifikasinya ini merek ini adalah buatan Indonesia. Untuk yang kedua, maksimal tegangan operasinya 100 kV. Untuk yang ketiga, power supply-nya 180-240 volt dengan frekuensi 50 Hz dan pembumian 1 ohm. Yang keempat, penyinarannya dengan tegangan 50-100 kV
dengan pilihan MA-nya 16 MA, 32 MA, 63 MA, 100 MA, dan waktu penyinarannya 0,08 sampai 6,3 detik. Fokus X-ray tube-nya 4,3 mm kali 4,3 mm. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.